Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Arya Putra dengan NPM 2413025058 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2024B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu proyek akhir saya yang berjudul Kuis Matematika Sederhana. Nah, jadi di sini langsung saja ke programnya. Di sini sudah saya buat programnya. Yang pertama itu saya menggunakan library import random match date time JSON OS RE dan SYS. Yang dimana random ini nantinya untuk memilih angka dan operasi apa yang akan digunakan secara acak. Lalu import match ini digunakan untuk menghitung akar kuadratnya. Yang ketiga itu ada import date time. Dia itu untuk mencatat waktu mulai dan selesai kuisnya, itu nanti akan untuk menghitung durasi. Lalu import JSON ini nih dia akan menyimpan file hasil kuis tadi menjadi file berbentuk file JSON. Nah, lalu import OS ini dia akan memeriksa apakah file itu sudah ada yang sebelum disimpan. Dia akan diperiksa dengan modul OS ini. Lalu import RE ini dia untuk memvalidasi nama. Di sini sudah saya tentukan validasi apa yang akan digunakan. Lalu import SYS. Nah, dia itu digunakan untuk menghentikan program jika input itu yang digunakan tidak valid atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah saya berikan. Nah, lalu masuk ke fungsi cek nama. Ini kita cek nama. Lalu di sini ada A sampai Z, A sampai Z. Jadi di mana nama itu, nama yang akan dimasukkan pengguna hanya bisa dimasukkan huruf kapital A sampai Z dan huruf kecil A sampai Z dan menggunakan spasi. Jadi kalau dia angkanya ada simbol, dia namanya ada simbol atau angka, dia tidak akan bisa lanjut ke menu selanjutnya atau dianggap input tidak valid. Lalu ke fungsi buat soal kuis. Nah, yang ini. Jadi dia nanti akan membuat daftar soal berisi 5 soal. Dalam operasinya itu ada tambah, kurang, kali, bagi, ini akar, dan ini apa ya, lupa saya ini. Lalu dia daftar soal ini adalah daftar soal kosong yang akan diisi dari jenis operasi yang ini. Lalu prosesnya itu seperti ini. Jadi nanti pengguna akan memilih operasi. Nah, lalu program akan menentukan angka secara acak dalam radian 1 sampai 20. Lalu program akan menghitung jawabannya, lalu menyimpan teks soal dan jawabannya ke dalam dictionary yang ditambahkan ke daftar soal. Jadi di sini nih, misalnya ada angka tambah. Jadi maksudnya operasi perjumlahan yang dimana angka 1 akan dijumlah dengan angka 2. Nah, angka 1, angka 2 ini didapatkan secara random dari radian 1 sampai 20. Lalu dia akan muncul teks soalnya dan akan menjumlahkan angkanya angka 1 dengan angka 2. Yang selanjutnya seperti itu juga. Cuman ini yang dikurang, jadi angka 1 dikurang angka 2 begitu. Yang ini dikali, yang ini dibagi. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Yang ini, oh ini angka 1 oh ini nih pangkat. Jadi ini tanda pangkat. Lalu program akan memberikan angka random yang dimana nanti akan dipangkatkan 2 dan akan dihitung hasilnya seperti itu. Lalu
Next ke fungsi mulai kuis. Nah, fungsi mulai kuis ini dimulai dari input nama pengguna. Jadi, penggunanya akan diminta memasukkan nama. Lalu, program akan mengecek apakah nama yang diberikan kepada program apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Jika dia sesuai, maka akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menjawab soal. Tapi jika tidak, program akan berhenti di sini. Nah, lalu jika pengguna sesuai memasukkan namanya, lalu soal kuis akan dibuat oleh program yang dimulai dari nilainya 0. Lalu program akan menghitung waktu pengguna yang akan mencatat waktu pengguna saat ini yang akan menentukan durasi berapa lama mengerjakan soalnya menggunakan datetime ini. Lalu nomor soal 1 dari soal di dalam soal kuis. Jadi dia akan menampilkan soal, nomor soal, dan soal apa yang dipilih tadi. Lalu pengguna akan memasukkan jawaban. Setelah jawaban dimasukkan, program akan mengecek apakah hasilnya benar atau hasilnya salah. Jika hasilnya benar, lalu akan muncul bacaan benar dan nilai ditambah 20. Tapi jika salah, maka program akan memberikan tulisan yang berisi salah. Jawaban yang benar adalah, nanti program akan memberikan jawaban yang benar. Nah, tetapi jika pengguna tidak mengisi soalnya atau memberikan jawaban yang kurang bisa dimengerti, maka akan muncul tulisan jawaban tidak bisa dibaca, soal dilewati. Nah, lalu soal yang saat ini akan dilewati dan akan berpindah ke soal selanjutnya. Nah, lalu ke waktu selesai ini. Nah, waktu selesai ini adalah durasi berapa lama pengguna mengerjakan kuis ini. Dia dihitung dari waktu selesainya. Dia selesai di jam berapa dikurang dengan waktu mulai di jam berapa. Lalu program akan menyimpan data hasil yang berisi nama, nilai, waktu, dan tanggal. Setelah disimpan, program akan menyimpan data hasil tadi dan memberikan nama file. Di sini saya berikan nama hasil kuis JSON karena semua data yang akan disimpan akan dijadikan ke dalam file JSON. Nah, lalu if OS fetch exists nama file, sistem akan memeriksa apakah file yang tadi sudah ada atau sudah disimpan atau belum. Lalu di sini hasil kuis yang telah disimpan di kuis JSON, dia akan di dalam data ini berisi nilai pengguna, lalu waktu beberapa detik dia menyelesaikannya. Ini adalah hasil kuisnya. Nah, seperti ini dia. Jadi ada nama Arya, nilainya 80, waktunya 20 detik. Tanggalnya ini 2025, bulan 5, tanggal 21. Nah, ini adalah jam
menit, detik. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Nah, algoritma programnya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar dulu saya ingat-ingat. Dimulai dari pengguna diminta memasukkan nama. Setelah pengguna memasukkan nama, jika input benar, maka akan lanjut ke mengerjakan soal kuis. Nah, setelah mengerjakan soal kuis, program akan mengecek apakah jawabannya benar atau salah. Jika sudah dicek, maka data jawaban akan disimpan di dalam file yang saya beri nama file hasil kuis JSON. Lalu program akan menyimpan file hasil itu ke dalam format file JSON yang nantinya akan bisa kita lihat di dalam hasil kuis file JSON di sini. Baik, mari ke demo programnya. Nah, di sini nama Arya. Di sini setelah kita memasukkan nama, maka program akan memberikan kita soal secara random dan angka yang secara random juga. Lalu kita jawab di sini 16 tambah 14. Nah, di sini jawaban saya benar. Lalu dia akan memberikan lagi soal nomor 2. Akar dari 4 salah 14. Nah, jika jawaban salah, maka program akan memberitahu kita bahwa jawaban kita salah dan akan memberikan jawaban yang benar. Contohnya seperti ini. Jawaban saya salah. Jawaban yang benar adalah 2.0. 13. Nah, karena jawaban saya salah lagi, maka dia akan memberikan lagi. Dia memberikan jawaban otomatis. Jika dia ada komanya, dia akan memberikan jawaban 2,0. Jika ada jawaban yang minus, maka dia juga akan memberikan jawaban minus 7. Gitu. 25. Jika benar, maka kita akan diberikan soal lagi untuk dijawab. Soal 5, 2 tambah 4. Nah, jika sudah selesai semua, maka hasil kuis akan tersimpan di hasil kuis JSON. Ini nama filenya. Lalu nilai saya 60 dan waktunya 95 detik. Mari kita lihat hasil file JSON-nya. Hasil kuis JSON. Nah, ini adalah hasil kuis yang terbaru yang bawah. Nama Arya, nilainya 60, waktu 95. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.